Jangan lupa subscribe Ari Gudeg. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Kiai Haji Said atau dikenal Pak Kiai Haji Generasi Taubat, yang sebentar lagi akan kita tunggu tausiahnya. Mudah-mudahan dengan tausiah beliau yang disampaikan kita semua menambah keimanan dan ketakwaan kepada kita semua untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebagai insan hamba Allah, maka kita atau tidak henti-hentinya bersyukur dan bersyukur karena atas karunia dan nikmatnya lah malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tentu dengan satu tujuan, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini bagian daripada amal ibadah kita sedanten, Budi. Amin. Setuju, Budi? Mudah-mudahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena ibadah kita kan tidak pasti diterima. Nah, mudah-mudahan yang malam ini acara maulidan yang ini ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan hingga terang benderang ini, sehingga kita sampai hari ini tetap akan iman dan Islam. Amin. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk umat-umat beliau yang berharap syafaati yaumul akhir. Amin. Selanjutnya tentu saya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh panitia yang sudah susah-susah mengundang saya untuk hadir, dan tentu ini sebuah penghormatan warga masyarakat untuk saya. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa menambah rasa kebersamaan Bapak Ibu, menambah silaturahim yang berkesinambungan, karena kita sesama umat ini yang memang ada dianjurkan untuk saling bersilaturahim. Silaturahim ini mempermudah segala urusan kita. Dengan silaturahim ini memperpanjang umur kita, dan yang lebih penting dengan silaturahim ini menambah rezeki kita. Kata Budi. Amin. Luar biasa. Intisari daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya mengajak menghimbau kepada penjenengan semua untuk bisa meneladani apa-apa yang telah dilakukan oleh beliau, di mana beliau sudah berjuang siar Islam yang kita cintai bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian daripada siar-siar beliau yang hari ini kita laksanakan. Karena beliau adalah pemimpin yang bisa untuk kita teladani di sepanjang zaman, khususnya kepada adik-adik generasi muda ini, ya, yang hari ini kita ini krisis, ya, krisis daripada adab, krisis daripada perilaku generasi muda. Mudah-mudahan melalui peringatan Nabi Muhammad SAW ini kita semua bisa mendapatkan berkah hidayah
untuk kita semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya melanjutkan, tentu saya juga sekaligus mau izin langsung kembali Bapak Ibu J, karena saya harus ditunggu di Kecamatan Kangkung. Tadi sore saya ke Sukorojo, langsung ke Banyutowo, Kecamatan Kendal, dan ini yang ketiga, insya Allah yang keempat saya di Kangkung. Rasanya bahagia saya bisa ngerawui acara menikah. Rasanya bahagia bisa panggil warga masyarakat yang begitu ceria, yang begitu guyup, rukun. Dan inilah konsep daripada pemerintah Kabupaten Kendal untuk bisa kita bersama-sama membangun Kabupaten Kendal yang lebih baik daripada sekarang. Malam hari ini saya baru melihat, biasanya saya keliling pengajian itu bapak-bapaknya nggak kelihatan, adanya pasti di ujung sana, ujung sini. Tapi malam hari ini bapak-bapaknya ada di depan, luar biasa. Biasanya kalau saya menawari umroh, okay, saya tanya, bapaknya ada nggak? Nggak ada, nggak jadi saya. Bapaknya ada, yang mana? Sana, oh ya, berarti itulah sebuah rumah tangga yang terjalin harmonis. Kalau warga sini mau nggak berangkat umroh? Mau sekali. Pak Kebon kemarin ada yang berangkat, Pak Yege? Banyak. Hah? 3? Iya. Tapi desa ini? Belum. Yang di belakang Pak Wakil Bupati. Tapi saya mengumrohkan yang memang betul-betul belum pernah umroh, Bapak Ibu. Iya. Kalau yang sudah umroh ya janganlah. Karena konsep saya menjadi wakil bupati bagaimana saya bisa bermanfaat untuk masyarakat baru. Nah, hidup saya ini saya ingin bisa ngayomi masyarakat. Karena konsep saya menjadi pemimpin, jadi wakil bupati yang tentunya karena penjenengan juga. Ya, saya bisa berdiri sebagai konsekuensi saya harus bisa bagaimana cara saya mensejahterakan masyarakat. Makanya itu saya ya dengan nawa itu saya secara pribadi bagaimana saya bisa mengumpulkan warga masyarakat Kabupaten Kendal walaupun setiap desa satu-satu. Okay? Setiap 2 bulan saya sudah berniat untuk bagaimana bisa mengumpulkan sebanyak 10 orang. Bahkan kemarin itu saya bersama Bapak Kiai Gintung, ya, sukacita ada di sana. Dan mudah-mudahan saya juga ke depan November, saya punya program November. Kalau warga masyarakat di sini ada yang minat, saya pun akan mencoba. Tapi kelihatan nggak ada yang minat ya. Allahumma taqabbal. Jadi kalau saya katakan ada yang mau umroh, siap, langsung lari ya, siap, yeah. Begini aja berarti kan setengah-setengah kan atau begini. Kalau siap hanya begini kok, Mas. Terus, depannya siap. Siap. Cobi Pak Yai, talbiah apa Bapak? Tabiah. Baik. Bismillah. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda wa ni'mata la syarika lah. Salah kesalahan. Bukan satu tiga. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika li labaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lah. Matur suwun.
Dengan menilai pinten Bapak Ibu, nilainya pinten. Kenapa saya selalu mengetes calon jamaah itu kok talbiyah? Saya kemarin itu haji sama-sama warga masyarakat Kendal yang kurang lebih hampir 800 orang. Kepanggil di Mekah, saya suruh talbiyah. Banyak yang nggak hafal. Terus pembimbingnya saya marahin itu, kebetulannya pembimbingnya ibu-ibu dari Departemen Agama, Kementerian Agama. Bu, gimana kok nggak hafal? Ya Pak, siap, salah. Ini nanti langsung saya ajari terus sampai kita wukuf haji. Makanya itu saya selalu setiap orang yang saya berangkatkan umroh harus hafal talbiyah. Kita betul kayak loh, ini pun mau maju pun ngantung kok pun siap berani tampil lah. Setuju kali bapaknya? Bu, setuju Bu? Usia kita Bu, Pak? 53. Buatan PNS sama PNS? PNS? Oh, tapi tahu-tahu Tenggriya Pak. Oh, Tenggriya, oke. Saya penting buatan PNS. Dereng nate umroh nggih. Dereng nate haji nggih. Oke. Iku ini pun nggih. Hah? Nah ini bapaknya pengen mlebu surga dewi, ibu ora diajak mlebu surga. Oh nggih. Niku ibuke napa? Nggih. Nggih. Pak Sun. Mangke KTP-nya suka ke di foto mawon, KTP-nya boten usah foto mawon. Mangke di nantian bukti untuk ngurus paspor deh. Kalau dalu mimpi apa Pak? Pengen panggil beliau Rasulullah. Ya? Pengen panggil beliau Rasulullah. Ah, iya, matur suwun. Apa? Ah, iya. Kapun, betul usah, ngomong kertas kok. Betul usah, deh. Oke, 1-2 hari ini langsung diurus paspor pun, deh. Langsung disukani koper pun. Seneng apa seneng Bapak Ibu? Bukan nanti sing iri kali Bapak ini Bang. Mudah-mudahan ke depan saya bisa memproses sekaligus di desa ini 10 orang. Amin. Ya, inilah salah satu niat di hati saya. Buat saya tidak punya kepentingan karena saya hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena konsep saya selama ini ya, bersedekah ini tidak ada istilah orang bersedekah ini jadi miskin, nggak ada. Percaya apa percaya? Mulanya monggo kita berlomba-lomba untuk sedekah. Oke, Bapak Ibu saya ajak untuk bersedekah. Kiri kanan ada yatim piatu, ada janda-janda tua. Oke, monggo panjenengan beri bantuan agar mereka bisa hidup sama dengan kita. Oke, apalagi kalau tetangga kita ada yang stunting putra putrinya, panjenengan harus punya tanggung jawab yang besar. Ya, saya ini adalah ketua stunting Kabupaten Kendal, jadi merasa prihatin kalau ada warga masyarakat Kendal anak-anaknya terkena stunting, artinya mereka terkena gizi buruk, artinya mereka makannya tidak sesuai apa yang menjadi harapan kita semua. Mungkin 1 hari makan, 2 hari tidak makan. Nah inilah tanggung jawab panjenengan semua. Pemerintah hanya bisa menyampaikan, memberi arahan agar mereka semua warga masyarakat Kendal ini sama-sama kita tekan stunting. Karena generasi muda kita ini ke depan betul-betul harus lebih pintar, ya, lebih cerdas daripada kita hari ini. Era digitalisasi
Era komputerisasi ini segala sesuatu informasi serba cepat. Dituntut anak-anak muda yang cerdas. Jadi saya ajak kepada penjenengan putra putrinya, harus kita mau berkorban, anak-anak kita harus jauh lebih baik. Karena data di Kabupaten Kendal ini anak-anak kita masih cukup memprihatinkan. Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini. Masa usia sekolah itu di Kabupaten Kendal ada 10% yang masa usia sekolahnya itu 7 tahun. Artinya 7 tahun itu SD lulus, SMP sudah tidak lanjut. Ya. Hari ini saya mohon bantuan kepada tokoh masyarakat, pada kiai, sesepuh, manakala ada tetangga kita yang tidak bisa melanjutkan sekolah, mohon ajak mereka untuk mereka bisa menyelesaikan sekolah minimal 12 tahun atau lulus SMP. Karena dampak daripada itu sangat besar, sehingga mereka salah bergaul. Ya, kemarin ada perkelahian antar kelompok yang terjadi korban. Nah, inilah akibat apa? Putra putri kita tidak ada kegiatan sekolah, nganggur. Ya. Inilah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab tokoh masyarakat desa, Pak Lurah, Pak RT, Pak Kiai. Jadi mari kita bersama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa yang hari ini memang harus dituntut untuk lebih cerdas daripada kita semua. Dan pada kesempatan malam hari ini saya juga mengajak menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Kendal ini sebetulnya sebuah wilayah daerah yang gemah limpah original. Toto tentrem, toto harjo. Jadi wilayah daerahnya subur, makmur, masyarakatnya rukun, damai. Baldatun toyibun warpun kofur. Tapi sampai hari ini masih banyak, kurang lebih 40.000 yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Inilah yang menjadi PR kita semua, menjadi PR pemerintah. Mudah-mudahan ke depan makin hari pengangguran ini juga bisa kita kurangi dengan kita buka lapangan pekerjaan. Namun saya berharap masyarakat juga punya inisiatif bagaimana bisa menghidupkan home industri atau UMKM dengan keahlian panjenengan masing-masing. Karena memang saya berkeliling, saya hadir dimanapun, saya selalu menyampaikan kepada warga masyarakat untuk memotivasi bagaimana Kendal ini harus bangkit. Secara spiritual Kendal luar biasa. Anak-anak kita yang masih muda, masih usia dini sudah dikenalkan dengan ilmu agama. Inilah salah satu kelebihan daripada masyarakat Kabupaten Kendal. Dan itu harus kita upayakan, termasuk kegiatan Maulid Nabi. Saya berharap kontinu terus-menerus masalah kegiatan-kegiatan keagamaan, karena itu bagian daripada akhlak. Ilmu agama itu adalah bagian daripada akhlak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang putra-putrinya hari ini di usia dini masih belum dikenalkan dengan ilmu agama, monggo silahkan ajak ke TPQ, ajak ke MDA agar mereka paham tentang ilmu-ilmu agama. Kata pepatah, adil guru akhlak. Agama itu adalah akhlak. Dengan kita belajar agama, ilmu agama itulah akan menjadikan putra-putri kita memiliki akhlakul karimah. Mari, dan tentunya sebagai orang tua juga mengharapkan anak-anak kita yang mempunyai anak yang soleh dan soleha. Betul Bu, ganda anak soleh soleha. Itu bagian daripada rahmat, itu bagian
bagian daripada rezeki. Karena rezeki itu bukan uang aja Bapak Ibu, bukan harta aja ya. Rezeki harta itu istilahnya yang paling rendah, paling bawah. Yang mulia itu yang mempunyai anak yang soleh dan soleh, yang kelak bisa mendoakan kita manakala kita diberi pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Hidup kita ini dipertanggungjawabkan betul Bu? Bapak, dipertanggungjawabkan kan? Oleh sebab itulah saya mengimbau kita tingkatkan iman dan takwa, sehingga manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siap. Dan rezeki yang paling atas, siapa yang tahu? Rezeki yang paling atas itu apa? Apa? Kesehatan apa? Nah, saya kasih bonus yang tahu. Akhlak. Rezeki yang paling atas itu adalah meninggal dengan husnul khotimah. Kita ini juga kita pertanggungjawabkan itu tadi. Jadi mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muliakan anak yatim, ya. Makmurkan masjid. Maghrib kita mensabkan begini Bapak Ibu. Pak Yai kita sab, Pak Yai itu sab, padahal kata ya. Mari kita makmurkan masjid. Allah itu cinta dengan masjid yang makmur, bukan masjid yang megah. Jadi cinta dengan isinya masjid ya. Mudah-mudahan dengan kita bisa memakmurkan masjid ini, kita dijauhkan dari balak dan bencana. Nah, ini salah satu konsep hidup kita. Ini harus banyak dengan pegang. Saya yang sudah begini Bu, saya untuk 5 waktu saya harus kadang-kadang sholat Jumat. Kalau saya sholat Jumat sekarang jauh, karena masjid agung kita itu masih belum ada atapnya. Jadi kalau saya sholat Jumat berkeliling. Nah, saya himbau kepada penjenengan juga seperti itu. Apalagi bapak-bapak yang sudah sepuh ini. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Pak, mari kita berbagi dalam suka dan duka, dalam amalan-amalan kita yang memang menjadi kewajiban kita sebagai umat yang beriman. Dan akhir daripada sambutan ini, saya juga mohon maaf Bapak Ibu. Setelah ini saya harus pamit karena saya harus ke Kecamatan Kangkung, undangan yang keempat. Sebetulnya tadi saya tanya ajudan, enaknya Kangkung dulu atau Patebron dulu ya. Kalau yang terakhir pasti sampai jam 12, jam 1 malam, karena pasti ada makannya. Di sini ada makannya nggak Pak? Ada. Tapi tadi ajudan kita ke Patebron dulu aja, karena di Kangkung sudah ditunggu-tunggu. Saya belok sini dulu. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu Insya Allah saya itu setiap diundang warga masyarakat pasti saya sampai selesai, sampai paripurna. Hanya karena banyak ada kegiatan saya tidak sampai paripurna pada malam hari di tempat ini. Sekali lagi saya mohon maaf, dan sekaligus saya undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon Fatihah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kabur. Kabur.